Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang beriman dimanapun saat ini Anda berada, jumpa lagi dengan Maria Channel. Untuk video kali ini Maria akan menganalisa ya dari akun Yusak Malo, yang mana mereka mereview dari Ustadz Fadil ya, dengan mengatakan memfitnah. Apakah benar Ustadz Fadil memfitnah? Mari kita simak beberapa hal yang akan Maria ulas ya. Dasarnya yaitu tentang kitab suci ya. Oke, kita di sini langsung jawab saja dasarnya di dalam Al-Qur'an bahwa memang Alkitab itu telah dirubah-rubah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidah membaca Alkitab, agar kamu menyangka yang dibacanya itu sebagian dari Alkitab, padahal ia bukan dari Alkitab. Dan mereka mengatakan, ia yang dibaca itu datang dari sisi Allah, padahal ia bukan dari sisi Allah. Mereka berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui. Nah, di sini ada informasi ya di Al-Qur'an bahwa sebenarnya kitab suci mereka itu telah dirubah-rubah. Nah, di sini kita tinggal pembuktian saja. Apakah benar Alkitab itu telah dirubah-rubah? Apakah Ustadz Fadil Taslim juga memfitnah? Kita buktikan. Go. Di ajaran mereka pun tidak boleh menghilangkan satu iota pun. Berarti kalau di dalam ayat mereka itu ada dirubah-rubah, berarti mereka gugur. Klaim mereka bahwa Alkitab mereka itu tidak dirubah-rubah gugur gitu. Ini fakta yang nggak bisa dibantah-bantah. Kita lanjut dulu ya dari Ustadz Fadil ya. Sekarang tentang Alkitab sudah berubah. Nah, halaman 16. Alkitab sudah berubah. Kalau penjenengan ditanya, penjenengan kok berani mengatakan Alkitab sudah berubah itu dari mana? Apakah sudah meneliti Alkitab? Loh, kok berani mengatakan Alkitab sudah berubah? Quran. Jadi Quran itu ke dalam. Sekali lagi, Quran itu ke dalam menjadikan kita ini lebih mantap dengan Islam kita. Di dalam video Ustadz Fadli Taslim kita sudah melihat bersama-sama. Intinya bahwa Fadli Taslim mengatakan bahwa perubahan yang ada di dalam Alkitab bisa diukur dari Al-Quran. Coba teman-teman pikir gitu loh. Logikanya dari mana? Bayangkan. Oke, kita tanggapin dulu ya. Maksudnya di sini adalah bahwa Al-Quran memberikan informasi bahwa kitab suci orang-orang Yahudi dan Nasrani itu telah dirubah-rubah oleh para pendeta dan rahib-rahibnya yang merubah-rubah itu. Nah, ini informasi di Al-Quran. Nah, sekarang kita pembuktian saja langsung. Apakah benar telah dirubah-rubah atau tidak? Ini Maria tampilkan data-datanya seperti yang di layar ini ya. Yang salah satunya yaitu angka 40.000 dirubah menjadi 4.000. Ya, ini dalam 1 Raja 4 ayat 26. Lai ya, terbitan Lai tahun 1960 itu awalnya 40.000, kemudian dirubah 1979 menjadi 4.000. Ini berarti dia melanggar Matius 5:17 sampai 19, tidak menghilangkan satu iota pun, tidak merubah satu iota pun, berarti dia sudah melanggar itu ayat gitu dengan dirubah-rubahnya ini gitu. Tapi kita lanjutkan kembali ya dulu argumen dari Yusak Malo ini. Kan Alkitab itu munculnya di abad pertama. Tiba-tiba 600 tahun kemudian muncullah kitab yang baru dan mengatakan bahwa kitab yang lama itu mengalami banyak perubahan. Mikir dong, pakai ini. Saya kasih contoh lagi supaya otak dari orang-orang yang
selalu mendengar ceramah dari Ustadz Fadli Taslim ini terbuka. Contohnya kalau kita mengukur emas, maka yang kita pakai dalam mengukur emas adalah emas itu sendiri. Masa kita mau mengukur kebenaran emas, kita pakai standarnya helm atau standarnya galon, yang nggak masuk akal. Saya kasih contoh lagi supaya otak. Oke. Nah, di sini kita tanggapin dulu ya. Di sini Pak Yusak Malo pingin bila ingin melihat kebenaran dalam Alkitab itu, menguji kebenaran apakah dirubah-rubah atau tidak, itu harus standarnya ya Alkitab itu sendiri. Nah, di sini dia pingin membandingkan, artinya kitab-kitab Alkitab itu dibandingkan dari tahun ke tahun, dari abad ke abad itu ada perubahan apa tidak. Nah, apa dirubah-rubah apa tidak. Nah, di sini mah dia buktikan ya. Angka 8 tahun dirubah menjadi 18 tahun. Ini buktinya di mana? Buktinya di 2 Tawarik 36 ayat 5 sampai 9. Alkitab Melayu tahun 1928 menyebutkan 8 tahun. Nah, kemudian di 2 Tawarik 36 5 sampai 9 terbitan Lai tahun 199, 2 Raja-Raja 24 8 terbitan Lai 199 menyebutkan 18 tahun. Nah, jadi ini berubah nih. Dari 8 tahun menjadi 18 tahun. Nah, ini yang dikatakan Al-Qur'an telah dirubah-rubah. Buktinya ya. Ini bukti yang pertama. Pembuktian yang lain. Nah, ini. Angka 7 tahun dirubah menjadi 3 tahun. Ini buktinya di mana? Di 2 Samuel 24 ayat 13. Bahasa Melayu tahun 1928 menyebutkan 7 tahun. Nah, kemudian di 2 Samuel 24 ayat 13 terbitan Lai tahun 1999 menyebutkan 3 tahun. Jadi 7 tahun dihilangkan berkurang menjadi 3 tahun. Nah, ini dirubah-rubah. Ini yang dia katakan Al-Qur'an telah dirubah-rubah. Siapa yang bertanggung jawab ini? Yang bertanggung jawab siapa? Karena tidak ada teks aslinya. Mana yang benar ini rujukannya gitu loh. Nah, ini keistimewaannya Al-Qur'an, ada teks asli. Bisa dirujuk ke teks aslinya. Nah, kalau ini kan tidak ada, masing-masing klaim. Ada yang 7 tahun, ada yang 3 tahun. Ini pembuktiannya, ini buktinya. Nah, di 2 Samuel 24 ayat 13, 1 Tawarik 21 ayat 1 sampai 12. Ini pembuktiannya yang nggak bisa dibantah lagi ya. Kita lanjut dulu ya dari Ustaz Malo. Dari orang-orang ini yang selalu mendengar ceramah dari Ustadz Fadli Taslim ini terbuka. Kalau saya mau memahami tentang karakter, maka saya akan membaca buku-buku tentang karakter. Tidak mungkin saya membaca tentang buku-buku tentang ekonomi. Nah, begitu juga dengan Alkitab. Mau mengukur bahwa Alkitab itu sudah mengalami perubahan, maka Ustadz Fadli Taslim harus mempunyai Alkitab yang asli, sehingga bisa melihat bahwa Alkitab yang dipunyai oleh orang Kristen itu sudah mengalami banyak perubahan. Oke, nah di sini dia tampilkan kembali ya. Nah, di sini kita lihat dari Alkitab yang aslinya ya, yang menjadi pedoman mereka sendiri selama ini. Kita lihat dari Mazmur 92 ayat 2 ayat 11 terbitan Lai ya tahun 1960 menyebutkan Cula Badak. Nah, ini namanya ya Cula Badak. Kemudian di Mazmur 92 ayat 11 terbitan Lai 199. Nah, dari 1960 kemudian ke tahun 1999 menyebutkan menjadi tanduk banteng. Jadi berubah nih dari Cula Badak menjadi tanduk benteng. Berarti Alkitab itu telah dirubah-rubah. Darinya dulunya Cula Badak menjadi tanduk benteng. Ini dari Lai sendiri, dari penerbitan Alkitab di Indonesia sendiri gitu ya. Ini yang menjadi pedoman umat Kristen selama ini. Kita bisa lihat kembali, dirubah kembali di sini di Mazmur 92 ayat 11, Alkitab Jawa tahun 194 menyebutkan berubah lagi namanya banteng jaler atau banteng jantan. Nah, berubah lagi. Mana yang benar ini? Nah, kemudian di Jabur 92 ayat 11, Alkitab Madura tahun 1994 dan Jabur 92:11, Alkitab Sunda 1991 menyebutkan banteng alas, banteng hutan. Nah, jadi ini berubah kembali. Jadi banyak perubahannya. Ini yang ditegur dalam Al-Qur'an bahwa Alkitab mereka itu suka dirubah-rubah gitu loh. Berarti penerbitnya atau
para ahli-ahlinya itu merubah-rubah, berarti mereka melanggar Matius 5 ayat 17 sampai 19. Tidak menghilangkan satu iota pun berarti dilanggar mereka, terbantahkan ya. Kita lihat lagi kelinci ya. Kelinci dirubah menjadi kelinci hutan. Nah, jadi ini ulangan 14 ya, ayat 7, terbitan Lai tahun 1960, silahkan Anda cek. Menyebutkan kelinci aja gitu loh, kelinci doang ini pada tahun 1960. Kemudian dirubah ulangan 14 ayat 7, terbitan Lai 1999, menyebutkan kelinci hutan. Nah, berubah menjadi hutan. Nah, bayangkan, jadi berubah jadi kelinci menjadi kelinci hutan ya. Kemudian kita lihat babi. Nah, ini babi ini juga nih dirubah juga. Jadi makanya dulunya haram dijadikan halal karena dirubah-rubah ini ayatnya gitu loh. Imamat 11 ayat 7, terbitan Lai 1960 menyebutkan babi. Kemudian percetakan kembali Lai tahun 1999 menyebutkan menjadi babi hutan. Jadi perubahan ini berarti ini melanggar Matius 5 ayat 17 sampai 19. Apakah ini Anda mau pertahankan? Seperti ini kitabnya Yusak Malo ya. Ini yang menurut Al-Quran salah satunya yang dirubah-rubah. Belum lagi kita rujuk ke kitab Taurat ya, ajaran Musa itu banyak sekali, tapi dia hanya bahas satu contoh saja di sini, yaitu merujuk ke dalam perubahan yang fakta yang nggak bisa dibantah ini. Kemudian kita lihat nih. Nah, mengenai silsilah Mikhail bin Saul dalam sejarah Israel. Nah, ini berubah-ubah juga nih. Coba Anda lihat ini berubahnya. Nah, di sini kan Mikhail bin Saul tidak pernah mempunyai seorang anak pun. Nah, ini di kitab kitab 2 Samuel pasal 6 bahwa tidak pernah mempunyai anak seorang pun. Nah, kemudian kita lihat di posisi 2 Samuel 6 ayat 23, terjemahan Dunia Baru tahun 19 menyebutkan bahwa di Lai juga ya, di Lai 623 tab lab 19 menyebutkan bahwa Mikhail putri Saul itu tidak mempunyai seorang anak ya. Nah, kemudian kita bandingkan. Nah, kita bandingkan di posisi ini. Nah, kita bandingkan posisi di Samuel 2 Samuel 21 ayat 8. Ya, kitab suci terjemahan Dunia Baru tahun 19 menyebutkan bahwa 5 putra Mikhail binti Saul. Nah, jadi ada 5 bertentangan ini. Padahal ini dalam posisi 2 Samuel 2 ayat 8 Holy Bible King James Version ya. Jadi posisi inilah yang dikatakan Al-Quran dirubah-rubah. Jadi apakah Ustadz Fadil itu berbohong? Tidak memfitnah, ini fakta gitu loh. Ini fakta yang harusnya Yusak Malo menjawab ini, mengapa berubah-ubah gitu loh. Nah, ini kita bisa lihat dari perubahan kata per kata ya, dari yang dirubah-rubah oleh para alahibnya ya. Ini kita lihat nih. Di Mazmur 51 ayat 1 sampai 2, terbitan Lai ya tahun 160 menyebutkan Daud berbuat zina dengan Batseba. Nah, ini lihat ya. Ini perubahan makna ini. Kemudian setelah itu pada Mazmur 51 ayat 1 sampai 2, Kitab Kudus Perjanjian Lama tahun 170 menyebutkan ia mendekati Batseba. Jadi berubah nih, dari berbuat zina menjadi mendekati Batseba. Ya, dari berbuat zina dengan Batseba menjadi mendekati. Berarti dirubah kembali nih maknanya. Kemudian kita lihat. Kemudian ini dirubah kembali, direvisi tahun 1970. Ini kan bayangkan, Alkitab kok dirubah-rubah begini gitu loh. Alkitab dirubah-rubah. Nah, kita lihat di Injil Matius 1 ayat 1 disebutkan bahwa Daud leluhur Yesus sehingga menjadi revisi kembali tahun Mazmur 51 ayat 2 terbitan Lai 19 menyebutkan bahwa ia menghampiri Batseba. Jadi berubah-ubah dari berzina, mendekati, menghampiri. Nah, ini apapun itu alasannya, itu artinya terjadi perubahan. Berarti kitab suci itu telah dirubah-rubah. Berarti Al-Quran benar. Berarti pernyataan Yusak Malo yang menyebutkan Alkitab itu tidak dirubah-rubah terbantahkan, patah gitu loh ya.
Ini patah, ini pembuktiannya langsung saja ya. Sambil kita dengar dulu dari Yusak Malo ini. Tetapi Anda toh menggunakan untuk mengukur bahwa Alkitab sudah mengalami perubahan adalah Al-Quran. Sedangkan kedua kitab ini mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Dari segi iman Kristen, cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab itu juga dibuktikan dari sejarah-sejarah umum. Nah, bagaimana di dalam sejarah-sejarah umum sudah dibuktikan bahwa cerita-cerita Alkitab itu benar, tiba-tiba ada kitab yang baru muncul di abad ke-6 lalu mengatakan bahwa Alkitab itu sudah banyak mengalami perubahan, sementara Anda tidak mempunyai keaslian dari Alkitab itu sendiri. Jadi menurut saya ada baiknya kalau Ustadz Fadli Taslim kalau mau ceramah, ceramahlah tentang kitabmu sendiri. Tidak usah fitnahlah kitab orang Kristen. Atau apakah kitabmu kurang menarik sehingga harus bahas kitab orang Kristen? Jujur aja lah Pak Fadli Taslim, Anda jangan terlalu banyak memfitnah ajaran-ajaran kekristenan. Demikianlah video saya dalam menanggapi apa yang dikatakan oleh Ustadz Fadli Taslim. Yang jelas kalau kita mau mengukur emas, maka kita harus mengukur emas itu sendiri. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini Madia melanjutkan untuk mengukur emas dengan emas itu sendiri. Nah, di sini Madia tampilkan untuk mengukur Alkitab dengan Alkitab itu sendiri. Nah, di sini Madia lihatkan di Matius 19 ayat 16 kita ukur ya. Nah, di sini kita bisa lihat guru berperbuatan baik. Nah, ini yang dalam tanda petik yang tebalnya. Nah, kemudian di 19:17 Yesus menjawab. Nah, kita bisa lihat dalam terjemahan tepat dari teksnya lamanya yaitu ya, guru yang berbuat baik. Ini di Matius 19 ayat 16-nya ya. Guru yang berbuat baik. Nah, kalau di sebelumnya itu guru, perbuatan baik. Jadi ini beda posisi dalam dalam tulisannya ini sehingga maknanya berubah gitu loh. Maknanya itu berubah. Nah, kita lihat di Matius nih ya. Di Matius dalam posisi nah, kita lihat di Matius 4 ayat 15 ya. Tanah Jebolon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Terjemahan yang tepat dari teks lamanya Matius 4 ayat 15, tanah Jebolon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea yang dihuni orang-orang Yahudi. Nah, di sini kan terjadi perubahan prase gitu ya. Para penerjemah kitab Indonesia merubah prase yang dihuni orang-orang non-Yahudi menjadi wilayah bangsa-bangsa lain. Nah, jadi ini berubah lagi nih. Diterjemahkan berubah lagi menjadi bangsa-bangsa lain. Nah, wilayah bangsa-bangsa lain dirubah menjadi wilayah bangsa-bangsa lain, itu dirubah gitu loh bentuknya. Dimodif dalam posisi dalam modif ya. Nah, ini apakah ini dalam posisi ini karena tidak ada aslinya, bagaimana mau merujuknya gitu loh. Nah, dalam Matius ya, kita bisa lihat dalam Matius 12 ayat 18 ini. Kepada bangsa-bangsa ya. Nah, kemudian pada Matius teks lamanya Matius 12 ayat 18, orang-orang non-Yahudi. Nah, jadi kan berubah-ubah pada bangsa-bangsa, orang-orang non-Yahudi. Berubah kembali gitu loh. Berubah kembali posisinya itu. Kemudian nah, di Yohanes kita bisa lihat di Yohanes nih. Ya, kita lihat ya. Di Yohanes 2 ayat 4 kata Yesus kepadanya ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Nah, ini kan dalam posisi Yesus ini beretika kepada ibunya seperti ini gitu ya. "Mau apakah engkau kepada ibuku saat aku belum tiba?" Nah, ini terjemahan yang lama yang benar seperti ini. Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau daripadaku, perempuan, saat aku belum tiba?" Nah, di sini kan ada suatu bentuk prase ya, bentuk tulisan yang etikanya itu Yesus kepada ibunya itu sangat negatif sekali posisinya. Nah, ini dalam posisi bagaimana ini gitu loh. Ya, padahal di dalam
Alkitab Indonesia merubah kata perempuan menjadi ibu. Ya, perempuan menjadi ibu itu gimana dasarnya gitu loh. Apakah ini boleh di dalam Alkitab itu dirubah-rubah ya? Padahal di Matius 5 ayat 17 sampai 19 nggak boleh dirubah-rubah satu iota pun. Nah, ini berubah dari perempuan menjadi ibu. Nah, ini. Nah, ini Samuel, kitab Samuel ya. Kita lihat di Samuel 6 ayat 19 ya. Membunuh 70 orang ya. Ini buktinya, membunuh 70 orang. Kemudian di Samuel terjemahan teks lamanya kita lihat membunuh 50.070. Jadi bagaimana nih dari 70 menjadi 50.070. Nah, ini kan perubahan ini. Perubahan ayat-ayatnya ini dasarnya Nana. Apa ini nggak berubah Yusak Malo? Ini yang di Al-Quran dikatakan dirubah-rubah gitu loh. Apa Anda masih percaya Alkitab yang telah dirubah-rubah seperti ini gitu loh? Nanti dari tahun-tahun bisa berubah-ubah kembali gitu loh. Nah, kita lihat dari Samuel 2 ayat 2 Samuel ya. Nah, ini seorang Ismail ya. Samuel 2 ayat 17 sampai 25, seorang Ismail. Nah, kemudian terjemahan lamanya kita lihat seorang Israel. Kan berubah ini. Dari Ismail kok dirubah menjadi Israel. Jadi kan berubah ini posisinya. Nah, ini rentang waktunya berubah. Nah, ini. Kata Israel menjadi Ismail untuk menghilangkan kontradiksi dengan kitab 1 Tawarit 2 ayat 17. Nah, ini bentuk perubahannya ini gitu loh. Ini dalam posisi ini bisa kita lacak ya. Nah, ini. Nah, belum lagi di 2 Samuel ya, kita lihat 24 ayat 13-nya kita bisa lihat 3 tahun, kita lihat yang garis tebalnya 3 tahun. Nah, kemudian kita lihat di teks lamanya. Ya, kita teks lamanya 7 tahun ya. Dari 3 tahun menjadi 7 tahun. Bagaimana ini? Ya. Ini pembuktian ini bisa kita lihat dalam versi Don Islam Bible 1982. Ya, kita bisa lihat kontradiksi di kitab 1 Tawarit 21 ayat 12. Nah, dalam versi King James 1611 M ya, kita bisa lihat. Kita lihat ke Lukas kembali ya, kita lihat ke Lukas nih. Nah, ini. Di Lukas 3 ayat 23 ini kita bisa lihat di teks lamanya itu, kalau awalnya kan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, kemudian yang dulu sebelumnya ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Bahwa menurut anggapan orang untuk menciptakan persepsi baru bahwa bagi orang Kristen. Nah, ini dasarnya ya. Nah, ini di kitab Lukas ya. Lukas 24 ayat 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Nah, yang lamanya bagaimana? Sepotong ikan goreng dan sebuah sarang madu. Nah, di sini sarang madunya mana ini? Sarang madunya tidak ada lagi. Nah, Alkitab Indonesia menghilangkan frase dalam sebuah sarang madu tanpa alasan yang jelas. Tanpa alasan yang jelas di sini terjadilah perubahan-perubahan yang mencolok ya. Sarang madunya mana gitu loh, sudah dihilangkan. Oke, ini saya tampilkan dulu ya dasar-dasar semua, nanti kawan-kawan bisa lihat ini. Jadi ini Bang Yusuf Malo yang dikatakan Al-Quran itu dirubah-rubah. Bagaimana Anda mau mengatakan ini tidak dirubah-rubah? Banyak sekali ayat-ayat yang berubah-ubah, tetapi dasar untuk ukuran yang tidak berubah itu yang mana? Kitab aslinya yang dipakai gitu loh. Anda merujuk kemana? Nah, ini pembuktiannya. Nah, pembuktian semuanya di sini sudah bisa kita lihat dan kita bisa lacak semua ya. Markus 7 ayat 11 ya. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini sambil tampilkan semuanya ini. Pembuktian kita sekarang perlu bukti saja, fakta. Jadi tidak asal ngomong ini, biar jelas semua bahwa memang dirubah-rubah. Cetakannya dirubah-rubah, isi katanya dirubah-rubah. Nah, ini yang paling parah nih. Alkitab Indonesia terbitan Lai 1979 menambahkan kalimat babi menjadi babi hutan. Nah, dalam kalimat yang diterbitkan tahun 1968 bunyi Imamat 11 ayat 7, demikianlah juga babi.
Meskipun menjadi berkuku belah, yaitu kukunya berselang panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Nah, jadi kemudian berubah menjadi babi hutan. Apa maksudnya kalau dirubah gitu loh? Seharusnya tidak boleh Alkitab itu dirubah-rubah. Dasarnya tidak ada, rujukannya tidak ada, tapi ditambah-tambahin, nanti bisa babi apa gitu nama-namanya. Ini yang dirubah-rubah ya. Oke, saya kira ini cukup jelas ya, bahwa Ustadz Fadil itu benar, memang dirubah-rubah ini buktinya. Siapa yang bisa bantah? Silakan nanti dari Apologet Yusak Malo kalau memang bisa mau bantah ini, bagaimana reaksi membantahnya, silakan jawab ini ya. Kurang lebihnya Madia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.